Supreme Martial God Technique. Bab 611 sampai bab 615. Bab 611, mulai rencana terlebih dahulu. Melihat ekspresi Yulin yang tidak benar, Butler Lee masih tidak memikirkan kemungkinan terburuknya. Lagi pula, orang seperti dia yang hanya memiliki kebenaran di dalam hatinya tidak akan pernah memikirkan sisi jahat dalam keadaan apapun. Dia bahkan tidak pernah menyangka bahwa Yulin akan datang menghadapinya. Masih bertanya, ada apa? Jika meteoritnya hilang, kamu bisa menemukannya lagi. Tapi, meski begitu, Wu Yun benar-benar ajaib. Dia benar-benar bisa menelan dan memurnikan harta karun yang telah ada di halamanmu selama ribuan tahun. Jatuhkan, kamu. Cukup. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Yulin tiba-tiba meraung. Saat ini, ekspresi Yulin menjadi semakin ganas. Budidaya alam pencerahan yang menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya, menyelimuti Wu Yun dan Diakon Li. Saat ini, Yulin sangat membenci Wu Yun hingga dia ingin membunuh mereka. Kata-kata Diakon Li berulang kali menyengat garis pertahanan terakhir di hatinya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Saya tidak tahu apakah saya harus mengatakan bahwa Diakon Li terlalu kaku. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa masalahnya akan menjadi buruk. Apa yang kamu lakukan? Hehe, kalian semua harus mati. Tidak ada yang tahu tentang ini. Begitu dia selesai berbicara, sebelum Diakon Li sempat bereaksi, Yulin tiba-tiba mengambil tindakan. Ledakan. Jeritan keluar, dan Diakon Li terjatuh ke tanah. Dia muntah darah dan terluka parah. Tingkat kultivasinya hanya berada di alam langit tingkat ke-9. Di depan Yulin, yang berada di alam pencerahan, dia sangat rentan. Pada saat ini, meskipun Diakon Li terluka parah, dia tidak menunjukkan rasa takut. Setelah batuk 2 suap darah lama, dia menunjuk dengan marah ke arah Yulin dan berkata, "Kamu, beraninya kamu mengambil tindakan terhadapku." Begitu Diakon Agung mengetahuinya, beritahu senior Wu Sitian, apakah kamu tahu konsekuensinya? Diakon Agung. Haha, kamu masih ingin keluar hidup-hidup. Sekelompok orang tua yang keras kepala, kita harus menghabiskan malam ini. Tidak, tidak perlu menghabiskan malam ini. Saya memutuskan untuk memajukan rencana. Kalian berlima tidak akan melihat matahari besok. Anda sebenarnya punya rencana sebelumnya. Apakah menurut Anda senior Wu Sitian akan membiarkan Anda pergi? Diakon Li berkata dengan dingin. Diam. Yulin tidak lagi ingin terus berbicara dengannya. Pada saat ini, matanya sepenuhnya tertuju pada Wu Yun. Dia tidak lagi peduli untuk membunuh Diakon Li dan tidak sabar untuk membunuh Wu Yun terlebih dahulu. Manajer Li melihat bahwa Yulin sebenarnya ingin mengambil tindakan terhadap Wu Yun. Dia berkata dengan marah, Wu Yun adalah orang yang ditunjuk oleh senior Wu untuk dilindungi, beraninya kamu menyentuhnya. Huff, aku berani membunuhmu, apalagi yang tidak berani aku lakukan. Apa yang terjadi hari ini, kecuali kalian berdua jenderal, tidak ada yang akan tahu tentang orang yang meninggal itu. Saat dia selesai berbicara, Yulin mengumpulkan telapak tangannya dan memukul keras ke arah Wu Yun. Ledakan. Saya melihat gelombang energi spiritual yang mengerikan melanda. Namun sesaat kemudian, mata Diakon Li dipenuhi dengan keterkejutan. Bukan Wu Yun yang terjatuh, melainkan Yulin yang langsung terpaksa mundur belasan langkah. Apa yang terjadi? Yulin melihat ke telapak tangan kanannya dan berkata dengan tidak percaya. Dengan serangan telapak tangan tadi, belum lagi Wu Yun, bahkan orang dengan tingkat kultivasi yang sama dengannya tidak memiliki peluang untuk bertahan hidup tanpa pertahanan. Tapi kenapa dia bahkan tidak menyentuh tubuh Wu Yun? Merasa tidak mau melakukannya, Yulin mengumpulkan angin di telapak tangannya lagi. Dia secara keliru percaya bahwa tamparan tadi hanyalah kelalaiannya. Kekuatan telapak tangan ini lebih kuat dari yang tadi. Ledakan. Serangan telapak tangan lainnya datang. Ledakan. Wu Yun masih tidak terluka, tapi Yulin terpaksa mundur lebih dari 10 langkah lagi.
Kali ini, dia mulai menyadari bahwa masalahnya bukan kelalaiannya sendiri, tapi kesalahan Wu Yun. Dia bertanya-tanya, aneh. Mungkinkah anak ini memiliki semacam harta yang memiliki fungsi melindungi tuannya secara otomatis? Dalam keadaan mengasingkan diri, dia bahkan dapat menahan seranganku. Memikirkan hal ini. Lalu pikirkan kemampuan Wu Yun untuk menerobos formasi pembunuhan simen dan menelan semua meteorit dari langit. Yulin semakin merasa bahwa hal ini pasti terjadi. Semua ini mungkin disebabkan oleh harta karun Wu Yun. Jika tidak, dengan kemampuan kultivasi Wu Yun, sangat mustahil untuk mencapai langkah ini. Dia tidak salah. Dengan kemampuan Wu Yun, dia benar-benar tidak bisa melakukan ini. Namun, itu tidak masalah, karena Wu Yun yang melakukannya. Pada saat ini, lingkaran cahaya emas samar muncul di sekitar tubuh Wu Yun. Ini seperti perisai pelindung, tetapi memberikan perasaan yang sangat kuat kepada orang-orang. Semua ini dilakukan oleh Jin dan secara mandiri, dan Wu Yun, yang berada di lautan energi spiritual, masih belum mengetahuinya. Terlebih lagi, pada saat ini, transformasi tubuh suci abadi telah memasuki tahap paling kritis. Wu Yun harus berkonsentrasi dan mengabdikan dirinya dengan sepenuh hati. Jika tidak, ada kemungkinan gagal sewaktu-waktu. Di luar, Yulin melihat lapisan lingkaran cahaya emas ini. Ekspresinya, dari awalnya marah, berangsur-angsur berubah menjadi keserakahan. Dia berpikir diam-diam, bajingan ini sebenarnya memiliki harta karun di tubuhnya, dan dia dapat menahan seranganku. Jika aku bisa memenangkan harta ini, bukankah itu akan sangat meningkatkan kekuatan tempurku? Semakin aku memikirkannya, semakin banyak aku menjadi bersemangat. Dia terus menebak-nebak dalam pikirannya. Apakah harta karun di tubuh Wu Yun ini adalah senjata ilahi? Tapi langsung ditolak. Meski artefaknya kuat, namun belum mencapai kemampuan untuk melindungi master secara otomatis. Mungkinkah itu senjata suci? Yulin menghirup udara. Dia tidak bisa memikirkan penjelasan apapun selain senjata suci itu. Adapun mengapa Wu Yun memiliki senjata suci di tubuhnya, dia tidak peduli. Penampilan luar biasa Wu Yun selama periode ini membuat segala hal yang mustahil menjadi mungkin. Apa yang Yulin pedulikan? Tidak peduli harta apa itu, harta itu akan segera jatuh ke tangannya. Seperti yang diketahui semua orang, ini adalah pil emas Hunyuan dari alam dewa. Di depannya, senjata suci hanyalah seorang adik laki-laki. Semakin Yulin memikirkannya, dia menjadi semakin bersemangat, dan dia mulai memikirkan cara untuk menerobos garis pertahanan ini. Tetapi dengan kekuatannya, mustahil untuk mengalahkan pil emas Hunyuan yang telah bangkit. Biarpun Yulin menggunakan serangan terkuatnya. Lapisan lingkaran emas yang melindungi tubuh Wu Yun tidak bergerak sama sekali. Setelah beberapa kali percobaan, mata Yulin yang marah dan serakah berubah. Ada sedikit kekecewaan. Saat ini, suara Diakon Li terdengar dari samping. Yulin, tidak peduli apa yang menjaga Wu Yun, kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk mengguncangnya. Tiba-tiba, Yulin memandang Diakon Li. Kemarahan tiba-tiba muncul di matanya. Lalu, dia menatap Wu Yun lagi. Dia tidak akan pernah merasa nyaman kecuali Wu Yun meninggal, tetapi saat ini dia tidak bisa menggerakkan Wu Yun sama sekali. Saat aku kehabisan akal dan mengalami sakit kepala yang hebat. Namun tiba-tiba terdengar suara keras dari luar. Sebenarnya diakon hebat di luarlah yang menggunakan keterampilan mengaum singa untuk bertanya. Diakon Li, Wakil Presiden Yulin, bagaimana situasi di dalam? Apakah Wu Yun baik-baik saja? Mendengar suara ini, seluruh tubuh Yulin bergidik. Tetua Agung memiliki pemikiran spiritual yang dapat memberitahu Wu Xitian, dan dia tidak boleh diberitahu saat ini. Saat ini, Diakon Li senang dan hendak menjawab. Ledakan. Yulin memukul dadanya lagi dengan telapak tangan kali ini, Diakon Li terluka parah di bagian dalam dan tidak dapat mengeluarkan suara lagi. Dengarkan saja jawaban Yulin, tidak apa-apa, jangan khawatir, kami akan keluar nanti.
Bab 612 Rencana Pembunuhan. Setelah beberapa saat, suara tetua agung terdengar dari luar lagi. Karena semuanya baik-baik saja, kenapa kamu tidak keluar? Situasinya agak suram, dan Yulin tidak punya lebih banyak waktu untuk memikirkan cara membunuh Wu Yun. Namun, melihat Wu Yun seperti ini, dia tidak akan bangun untuk beberapa saat. Selain itu, selama dia tidak membuka segelnya, Wu Yun pasti tidak akan bisa melarikan diri. Berbalik dan hendak pergi, dia tiba-tiba teringat Diakon Li, yang terluka parah dan dipukuli sampai mati di sampingnya. Dia tersenyum dingin dan memukul kepalanya dengan telapak tangan. Tiba-tiba otaknya meluap dan dia meninggal di tempat. Menatap Wu Yun, dia berkata, jika kamu berani menghancurkan harta surgawi rumah sakit kami, aku pasti akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Kemudian, Yulin terlihat terbang menjauh dari gunung batu. Dia harus keluar dan berurusan dengan Diaken terlebih dahulu. Tinggalkan gunung batu dan keluar dari segel. Kerumunan orang segera berkumpul. Diakon tertua bertanya, bagaimana? Apakah semuanya baik-baik saja di dalam? Di mana Diakon Li? Mata Yulin membeku, lalu dia dengan tenang meminta maaf dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa, ada yang salah dengan perasaanku terhadap semangat jatuh. Apa yang ada di dalamnya? Bukankah itu semua terjadi? Diakon Li mengatakan dia mengkhawatirkan Wu Yun, jadi dia memilih untuk menemaninya masuk. Ketika saya melihat bahwa dia bertekad, saya tidak memaksanya. Meskipun penjelasan ini agak tidak masuk akal. Namun tidak dapat menemukan kekurangan apapun. Tidak apa-apa, jawab Diakon Agung. Kemudian, semua orang kembali ke Akademi Seni Bela Diri. Tapi Yulin tidak kembali ke kamarnya, malah setelah menenangkan semua orang, dia buru-buru meninggalkan rumah sakit dan bergegas ke Akademi Feilong. Padahal hari pelaksanaan rencana itu adalah besok. Tapi dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Malamnya panjang dan mimpinya banyak, jangan sampai keadaan berubah. Terlebih lagi, dia sedang memikirkan secara mendalam tentang harta karun yang dibawa Wu Yun, yang mungkin merupakan senjata suci. Kita harus menyelesaikan masalah ini di sini secepat mungkin, dan kemudian fokus mencari cara untuk menembus lapisan pertahanan Wu Yun. Di Akademi Feilong, setelah mendengar keputusan Yulin untuk melaksanakan rencana tersebut terlebih dahulu, ekspresi Feilong dan Fire Eagle berubah. Berkata, apa? Apa yang terjadi? Yulin tentu saja tidak akan menjelaskan kepada mereka masalah tanah berharga di luar dunia. Dia hanya menjelaskan, beberapa kecelakaan terjadi. Saya membunuh Diakon Li, tetapi tidak ada yang mengetahuinya sekarang. Untuk menghindari malam dan mimpi yang panjang, itu harus dilaksanakan terlebih dahulu. Setelah mendengar ini, keduanya terlihat jelek. Dia juga ngeri dengan keberanian Yulin yang berani membunuh Diakon Li. Namun, setelah mengetahui situasi ini, mereka juga memiliki pemikiran yang sama dengan Yulin. Setiap saat Anda menunda, ada bahaya yang lebih besar. Kami benar-benar tidak bisa menunggu lebih lama lagi, hanya malam ini saja. Setelah itu, mereka bertiga melakukan persiapan dan bergegas ke Akademi Xingyu. Meski operasi ini tidak membutuhkan banyak orang, namun saat ini ketiganya adalah belalang di tali yang sama, dan tidak ada yang rela tertinggal karena takut terjebak. Sekitar 1 jam kemudian, Akademi Xingyu, kediaman Diakon Agung. Saat ini, keempat Diaken masih berkumpul di ruang Diaken Agung untuk berdiskusi. Saat ini, tiba-tiba ada ketukan di pintu luar. Siapa? Terdengar suara Diakon Agung. Ini aku keluar. Itu adalah suara Wu Yun. Keempat Diaken itu tertegun sejenak, dan kemudian ketika mereka membuka pintu, mereka mengira itu adalah Wu Yun. Melihat Wu Yun sendirian, dia tiba-tiba bertanya-tanya. Bukankah kamu berada di tanah surga yang berharga? Mengapa kamu keluar saat ini? Di mana Diakon Li? Dia tidak bersamamu. Menghadapi pertanyaan dari Diakon Agung,
Jejak kepanikan yang tidak terlalu mencolok muncul di mata Wu Yun, dan kemudian dia berkata, "Oh, Diakon Li pergi menemui Wakil Presiden Yulin dan mengatakan ada sesuatu yang ingin dia katakan kepadanya." Semua diaken tampak bingung. "Bagaimana caramu membuka segel di tengah malam?" "Oh, benar. Ketika Wakil Presiden Yulin datang menemui saya hari ini, dia memberi saya perintah rahasia untuk memberitahukannya kapan saja, jadi..." Menghadapi penjelasan Wu Yun, semua diaken ragu-ragu. Memasuki ruangan, saya menanyakan beberapa pertanyaan yang tidak relevan. Kemudian, Wu Yun langsung menuju ke topik dan berkata, "Penatua Agung, apakah pemikiran spiritual yang diberikan senior Wu masih ada di sana? Saya ingin melihatnya." Begitu kata-kata ini keluar, semua orang menjadi curiga. Bagaimana mungkin Wu Yun tiba-tiba tertarik dengan pemikiran spiritual ini? Namun, aku tetap mengeluarkannya. Semua ini sesuai rencana. Pada saat ini, Wu Yun tiba-tiba menjadi dingin. Mengambil tindakan dengan cepat, kultivasi yang menakutkan langsung menyelimuti mereka berempat. Tidak ada cara untuk melawan. Ledakan. Dengan serangan telapak tangan, mereka berempat terjatuh ke tanah. Pada saat ini, keempat orang itu segera menyadari bahwa orang ini jelas bukan Wu Yun. Tidak hanya menstruasinya yang aneh, tetapi tingkat kultivasi yang meledak saat ini jauh di luar jangkauan Wu Yun. Dengan tergesa-gesa, Diaken Agung itu mendesak kultivasinya untuk mengaktifkan pikiran rohaninya. Tapi Wu Yun saat ini sangat kuat. Saat pikiran roh dihidupkan, Wu Yun sudah terbang ke sana. Mengenai Lingnian itu, dia berkata dengan wajah galak, "Semua ini adalah apa yang diminta oleh Wakil Dekan dan Master Sekte Du. Kalian, pergilah ke neraka." Dan Lingnian hanya menyalakan saat ini, dan kemudian hancur langsung. Selain yang baru saya katakan, tidak ada informasi tambahan. Kemudian, dengan kecepatan kilat, 3 orang lainnya tewas di bawah tangannya. Kemudian, saya melihatnya terbang dalam sekejap, dan dalam sekejap dia menghilang. Kota Fusu, ruang retret yang tidak diketahui. Wu Xitian tiba-tiba membuka matanya. Kilatan kemarahan muncul di sudut matanya. Dia sudah merasakan fragmentasi pemikiran spiritual, dan pesan yang dikirim kembali ke Diakon Agung melalui pemikiran spiritual bergema di benaknya. Di dalam, wajah ganas Wu Yun muncul dengan jelas. Semua ini adalah apa yang diminta oleh Wakil Presiden dan Master Sekte Du untuk saya lakukan. Kalian, pergilah ke neraka. Tiba-tiba, Wu Xitian menghilang dalam sekejap. Akademi Xingyu, tempat lain. Ni Yuan, Huo Ying, dan Yulin berkumpul. Huo Ying berkata, "Saudara Yulin, masalahnya telah diselesaikan sekarang. Jenazah Diakon Li yang kamu bunuh sebelumnya telah dipindahkan dan disatukan dengan jenazah 4 orang lainnya. Adapun Wu Yun, aku serahkan padamu untuk menghadapinya. Bukankah itu masalah? Ingat, Wu Yun tidak boleh dibiarkan meninggalkan tempat ini hidup-hidup. Jika saatnya tiba, berikan jalan buntu pada Du Xingning dan Qi Xiuyuan dan lihat bagaimana mereka menjelaskannya." Yulin mengangguk dan hendak melakukannya. Tapi hanya Ni Yuan yang berkata, "Tunggu, di mana Wu Yun? Aku akan membunuhnya secara pribadi. Dia telah mengambil peta gunung, sungai, dan binatang di halaman kita. Aku harus mendapatkannya kembali." Yulin tampak panik. Jika semuanya di tanah berharga di luar dunia dicuri oleh Ni Yuan, tahu bahwa semua yang dia lakukan akan sia-sia. Terlebih lagi, kemungkinan besar Wu Yun memiliki senjata suci yang tersembunyi di tubuhnya. Begitu mereka mengetahuinya, mereka pasti tidak akan mendapat bagian di dalamnya. Apapun yang terjadi, jangan beritahu mereka. Setelah merenung sejenak, dia menjelaskan, "Senior Ni, jangan khawatir tentang ini. Saya akan menyembunyikan cincin penyimpanan Wu Yun dan memberikannya kepada Anda ketika saatnya tiba. Bukankah peta 10.000 binatang seharusnya menjadi milik Anda? Menjadi milikmu." Fire Eagle juga mendesak dari samping, "Senior Ni, tidak cocok untuk tinggal di sini untuk waktu yang lama.
Pikiran spiritualnya rusak. Orang tua Wu Xitian itu pasti telah tiba. Jika dia melihat kita di sini, saya khawatir akan sulit untuk menjelaskannya. Jangan khawatir. Ya, kedua api suci di rumah sakit kami ditelan oleh Wu Yun, dan saya pasti akan mendapatkan kembali api suci di tubuhnya. Bab 613 Penemuan, Pelarian. Ni Yuan mengangguk. Sebelum pergi, elang api kembali menghadap Yulin dan berkata, "Saudara Yulin, ingat, jangan biarkan Wu Xitian mengambil tubuh Wu Yun. Kamu dapat menemukan alasan apapun untuk tinggal saat itu. Begitu mayatnya diambil, akan sulit bagiku untuk mengambil kembali api sucinya." Pada akhirnya, mereka juga takut pada Wu Xitian. Jika tidak, Yulin tidak akan diizinkan berurusan dengan Wu Yun sendirian. Tunggu sampai Ni Yuan dan Fire Eagle pergi. Yulin bergegas ke tanah berharga di luar dunia. Pada saat ini, Wu Yun, yang sedang memadamkan tubuh suci abadi di lautan energi spiritual, tiba-tiba membuka matanya. Dua sinar cahaya keluar dari matanya. Ada kegembiraan di wajahnya. Saya baru saja mendengar suara ledakan datang dari tubuh saya. Sebuah terobosan dalam kultivasi, mencapai alam ilahi tingkat ke-8. Tapi yang membuat Wu Yun sangat bersemangat bukanlah kultivasinya, tapi tubuh suci yang abadi. Pada saat ini, yang bisa dilihatnya hanyalah garis-garis cahaya jernih yang mengalir di tubuhnya. Itu terlihat seperti tubuh yang sangat indah. Tidak hanya itu, Wu Yun dapat dengan jelas merasakan kekuatan fisik kuat yang diberikan kepadanya oleh tubuh suci abadi. Setelah beberapa saat, cahayanya menghilang dan tubuh kembali normal. Saya akhirnya berhasil menembus Taoisme tingkat kedua, dan King Kong tidak bisa dihancurkan. Wu Yun bergumam pada dirinya sendiri karena terkejut. Di saat yang sama, bayangan dewa bela diri juga meningkat pesat. Cahaya keemasan yang dipancarkan lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun itu hanya dapat membantunya meningkatkan momentum kultivasi 3 tingkatnya, peningkatannya saat ini lebih stabil dari sebelumnya. Jika sebelumnya, setelah mencapai ranah voli, peningkatan kemampuan bayangan dewa bela diri pasti akan berkurang. Namun Shadow of the Martial God yang ditingkatkan masih dapat membantunya meningkatkan ke level ketiga bahkan jika dia kemudian mencapai level voli. Inilah perbedaannya. Adapun tubuh suci abadi yang telah mencapai alam Vajra yang tidak dapat dihancurkan, yang terpenting adalah kemampuan bertahannya. Meskipun tidak dapat mencapai tingkat pertahanan yang sama dengan senjata ilahi Stardust. Setidaknya, itu setara dengan baju besi pertahanan alami kelas atas. Tepat ketika Wu Yun sedang bahagia, dia tiba-tiba merasakan dorongan besar datang. Kemudian Wu Yun menjadi tidak stabil dan langsung terdorong keluar. Ketika dia membuka matanya lagi, dia kembali ke gua di Gunung Batu. Tampaknya batas waktu untuk berlatih di lautan energi spiritual telah berakhir. Setelah sedikit membereskan, saya hendak bangun. Ekspresinya tiba-tiba berubah, dan dia melihat Diakon Li terbaring di genangan darah di sampingnya. Cepat dan selidiki. Tiba-tiba dia bingung, apa yang terjadi? Bagaimana Diaken yang melindungi kota itu bisa mati di sini? Apa yang terjadi di sini? Dia masih bingung. Namun tiba-tiba, gambaran Mumu muncul di lautan kesadaran. Semua informasi ini berasal dari Jindan. Namun ketika ia mencoba menghubungi Jindan, Jin dan sepertinya sudah tertidur lelap lagi, tanpa ada gerakan apapun. Tapi saat ini, wajah Wu Yun penuh amarah dan tinjunya terkepal. Yulin, kamu bajingan. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi di luar, dia menyadari semua yang dilakukan Yulin di dalam gua. Terutama apa yang dikatakan Yulin. Tak satu pun dari kalian berlima akan melihat matahari besok. Dia diam-diam berpikir, ini mengerikan. Mungkinkah Yulin ingin menyerang 5 Diaken yang melindungi kota? Tapi mengingat kekuatan dan keberanian Yulin, saya khawatir dia tidak akan berani melakukannya. Mungkinkah itu ide Ni Yuan dan Fire Eagle lagi? Kamu bajingan, kamu mencoba untuk lebih dekat dengan rumah sakit kami di permukaan,
tetapi kamu sebenarnya melakukan hal semacam ini di belakang layar. Tidak perlu terlalu banyak berpikir, meskipun saya tidak tahu metode apa yang akan mereka lakukan. Gunakan untuk membunuh 5 Diaken. Tapi Wu Yun yakin. Pada akhirnya, kesalahan pasti akan menimpa dirinya, Wu Yun, dan Akademi Seni Bela Diri. Selain itu, mereka pasti akan menemukan cara untuk menyembunyikannya dari Wu Zetian. Bahkan jika Ni Yuan, Fire Eagle, dan Yulin bergabung, mereka bukanlah yang paling menakutkan. Yang paling menakutkan adalah jika mereka benar-benar menipu Wu Zetian. Konsekuensinya akan sangat buruk. Meskipun Wu Zetian keluar dari Akademi Seni Bela Diri. Namun pembunuhan pelindung kota Fusu oleh Akademi Seni Bela Diri menjadi bukti yang tak terbantahkan. Saya khawatir dia, Wu Zetian, tidak akan pernah bersikap lunak. Memikirkan hal ini, pikiran pertama Wu Yun adalah segera pergi dari sini. Diperkirakan tidak lama lagi, seseorang akan datang dan membunuhnya. Anda benar-benar tidak bisa membiarkannya pergi ke sini. Apalagi dia tidak lagi peduli dengan apa yang terjadi di luar. Yang paling penting adalah segera meninggalkan tempat ini, segera kembali ke Akademi Seni Bela Diri, dan memberitahu Du Xingning dan Qi Xiuyuan, yang masih tidak tahu apa-apa tentang segala sesuatu di sini. Memikirkan hal ini, Wu Yun berhenti tinggal dan terbang menyingkir. Tinggalkan Gunung Batu. Dia ingin keluar, tapi mungkin tidak sesederhana itu. Tempat ini sepenuhnya tertutup oleh segel yang hanya bisa dibuka oleh Yulin. Dan Yulin tidak boleh memberitahu dia bahwa dia telah bangun. Kalau tidak, itu sama saja dengan melemparkan diri Anda ke dalam perangkap. Meskipun keseluruhan kekuatannya saat ini sekali lagi membuat lompatan kualitatif setelah dibaptis oleh lautan energi spiritual. Namun melawan orang kuat seperti Yulin, dia masih tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Apa yang harus dilakukan? Saat Wu Yun cemas dan bingung harus berbuat apa? Tiba-tiba, saya melihat pergerakan segel dan pembatas tidak jauh dari sana. Wu Yun diam-diam berkata, "Oh tidak, sepertinya itu seperti yang dia harapkan. Pembunuhnya ada di sini." Dia segera menyembunyikan auranya dan bersembunyi di tempat tersembunyi. Benar saja, sesaat kemudian, Yulin buru-buru terbang masuk. Saat melihat orang yang datang adalah Yulin, Wu Yun tiba-tiba panik. Meskipun seni Dewa Bela Diri Taisang dapat membantunya menyembunyikan auranya sepenuhnya, tidak mudah untuk bersembunyi di sini. Dengan tingkat kultivasi Yulin, akan mudah untuk menemukannya jika Anda sedikit memperhatikan. Untungnya, Yulin sedang cemas saat ini, khawatir Wu Zetian akan muncul kapan saja. Dia harus menyelesaikan semuanya dengan cepat. Semua perhatian terfokus pada cara menghancurkan perisai pelindung Wu Yun, dan tidak ada perhatian yang diberikan ke samping. Wu Yun menghela nafas lega saat melihat Yulin terbang ke Gunung Batu. Namun pada saat yang sama, masalah yang lebih serius menghadang. Artinya, dia harus melepaskan diri dari segel ini sebelum Yulin meninggalkan Sisan. Jika tidak, begitu Yulin mengetahui bahwa dia telah melarikan diri. Pertama kali saya pasti akan menggali tanah untuk mencari di dalam area terlarang segel ini. Cakupan tanah harta karun ini tidak besar. Saat itu, dia benar-benar tidak punya tempat untuk bersembunyi. Berpacu dengan waktu, Yulin akan segera mengetahui semua ini. Wu Yun buru-buru menghindar beberapa kali dan sampai pada kekuatan tak kasat mata yang menyegel batasan tersebut. Meskipun tidak terlihat, ketika dia mengulurkan tangan untuk menyentuhnya, dia langsung merasakan bahwa bagian depannya terhalang oleh energi yang tidak terlihat. Wu Yun mencoba membangunkan Jin Dan. Meski belum pasti, pil emas Hunyuan ini ada di tangan Dewa Perang, dan mungkin mudah untuk membuka segelnya. Namun setelah menelepon beberapa kali, ia menemukan bahwa Jin Dan sepertinya telah tertidur lelap lagi, tanpa ada gerakan apapun. Wu Yun tidak punya waktu lagi untuk bangun. Saat ini, dia memikirkan banyak cara. Segel yang menggetarkan surga, teknik pemicu guntur, senjata ilahi. Del. Namun cara teraman saat ini adalah menggunakan artefak.
Entah itu kelemahan setelah menggunakan segel pembalik surga, atau serangan balik setelah menggunakan teknik menggambar guntur. Itu bukanlah sesuatu yang dapat dia tanggung sekarang. Terlebih lagi, pergerakan kedua seni bela diri yang menantang surga ini terlalu hebat, dan saya khawatir keduanya akan menarik perhatian Yulin sebelum digunakan. Kemudian, Wu Yun mengeluarkan Wu Yu Star Disc dan mengumpulkan energi spiritual. Bersiaplah untuk menggunakan pukulan terkuat Anda untuk melihat apakah Anda dapat membuat celah dalam batasan segel ini. Saat ini, saya mendengar suara marah datang dari gunung di belakang saya. Wu Yun, keluar dari sini. Wu Yun cemas, sepertinya Yulin telah menyadari kepergiannya. Jika tidak memakan waktu lama, saya khawatir mereka akan mengejar saya. Bab 614 membingungkan benar dan salah. Wu Yun tidak punya waktu untuk berpikir lagi. Ledakan. Dis bintang alam bela diri di tangannya hancur dengan keras. Terjadi ledakan yang keras. Kekuatan energi yang kuat menyapu, dan Wu Yun terpaksa mundur lebih dari 10 langkah oleh kekuatan serangan balik segel tersebut. Di Gunung Batu, Yulin mencari jejak Wu Yun kemana-mana. Tiba-tiba, saya merasakan fluktuasi energi spiritual yang hebat datang dari luar. Dia mengangkat kepalanya dengan tajam, sedikit kegembiraan melintas di wajahnya, ingin melarikan diri. Di luar, Wu Yun berdiri teguh dan tidak berhenti, meskipun kali ini dia tidak berhasil. Tapi ada senyuman di wajahnya. Tadi, meski dia terlempar mundur lebih dari 10 langkah karena kekuatan serangan balik. Namun, pembatasan segel ini sepertinya tidak bisa dihancurkan. Pukulan berikutnya akan efektif selama kekuatannya meningkat. Saya melihat mata Wu Yun memadat. Kumpulkan energi spiritual kembali. Kali ini, Wu Yun mengumpulkan lebih dari sekedar energi spiritual. Sebaliknya, dia menuangkan api yang meleleh ke dalam roh ke dalam dis bintang alam bela diri. Artefak, ditambah api suci, sudah cukup. Ledakan. Dia memegang dis bintang alam bela diri lagi dan menghancurkannya. Hanya mendengar suara gemuruh, Wu Yun terlempar mundur lebih dari 10 langkah lagi. Tapi kali ini, mata Wu Yun penuh kegembiraan. Seperti yang dia duga. Saya melihat celah kecil terbuka pada batasan segel. Ledakan. Wu Yun tidak ragu-ragu sama sekali, dia memegang dis bintang domain bela diri lagi, melelehkan api ke dalam roh, dan menghancurkannya. Tiba-tiba, saya melihat segel itu bergetar hebat. Dan retakan di depannya semakin besar. Saat ini, suara marah Yulin datang dari belakang. Wu Yun, berhenti di sini. Saya menyarankan Anda untuk segera menyerah. Mencoba membuka paksa segel Akademi Xingyu kami, mengingat kekuatan Anda, hanyalah angan-angan. Ketika Wu Yun mendengar suara ini, dia segera mengambil alih domain seni bela diri. Dis bintang disimpan di ring penyimpanan. Yulin tidak boleh dibiarkan mengetahui bahwa dia memiliki artefak lain selain lonceng emas bulu iblis. Wu Yun bahkan tidak melihat ke belakang, dan terbang langsung menuju segel yang retak sekarang tubuh suci abadinya sendiri seperti senjata kelas atas. Meski batasan segel ini belum sepenuhnya dilanggar. Namun, kerusakannya sudah mencapai ambang batas. Tabrakan ini seharusnya tidak menjadi masalah. Di belakangnya, Yulin melihat Wu Yun menggunakan tubuhnya untuk langsung mengenai batasan segel, dan tersenyum dingin. Sebaliknya, saya tidak terlalu ingin mengejarnya. Berdiri di kejauhan, dia memandang Wu Yun dengan jijik. Dia mengejek, kamu jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Dengan kekuatanmu, kekuatan guncangannya saja sudah bisa melukaimu secara serius. Tetapi sebelum dia selesai berbicara, sudut matanya tiba-tiba bergerak-gerak. Dia akhirnya menemukan celah di segelnya. Apa yang terjadi? Bagaimana mungkin ada celah pada batasan segel? Mungkinkah? Kemudian sosok Yulin melintas dan mendekati Wu Yun. Hal pertama yang dia pikirkan adalah senjata suci pada Wu Yun yang memiliki kemampuan untuk melindungi tuannya secara otomatis. Diharapkan Wu Yun ingin menggunakan kekuatan senjata suci untuk menerobos segel secara paksa. Saat ini,
Dia benar-benar panik. Setelah Wu Yun benar-benar melarikan diri, tidak hanya akan sulit bagi Ni Yuan dan Fire Eagle untuk menjelaskannya. Dan Wu Yun ditakdirkan menjadi bom waktu. Setidaknya di depan Wu Xitian, tidak mudah bergaul. Memikirkan hal ini, Yulin juga meningkatkan kecepatannya hingga batasnya, mencoba mencegat Wu Yun sebelum dia melepaskan segelnya. Tapi tidak peduli seberapa kuat dia dari Wu Yun, dalam hal kecepatan, dia hanya bisa mencapai level yang sama dengan Wu Yun paling banyak. Bagaimana dia bisa mencegat Wu Yun dari belakang? Ledakan. Di depannya, Wu Yun langsung memukul batasan segel dengan tubuhnya. Tiba-tiba, gelombang energi menyebar. Pembatasan segel yang awalnya dipecahkan oleh Martial Domain Stardust langsung dihilangkan dari celahnya. Wu Yun juga bergegas keluar dan segera menghilang di malam hari. Di belakangnya adalah Yulin, seorang kultivator pencerahan yang menakutkan. Wu Yun tidak yakin apakah dia akan mengejarnya, jadi dia tidak berani berhenti sama sekali. Dia berlari menuju Akademi Seni Bela Diri. Untungnya, Yulin tidak mengusirnya. Saat ini, meski dia marah, pemikirannya sangat jernih. Meski matanya seperti menyemburkan api, dia ingin mengejar dan menghancurkan Wu Yun menjadi ribuan keping. Tapi alasannya menyuruhnya untuk tidak mengejarnya. Begitu Anda mengusir mereka, semuanya akan berakhir. Segera, Yulin menghabiskan banyak kekuatan untuk memperbaiki celah yang dibuat Wu Yun dalam batasan segel. Sekarang Wu Yun telah lolos dan menjadi variabel terbesar. Dia pasti sangat mudah. Saat ini, Yulin menjadi semakin cemas. Saya khawatir Wu Xitian telah tiba. Mengesampingkan urusan Wu Yun untuk sementara waktu, dia bergegas kembali ke Gunung Batu. Dia mengambil tubuh Diakon Li dan segera meninggalkan tempat itu, pergi ke ruangan tempat tinggal Diakon Agung itu. Jenazah mereka berlima dipindahkan bersama-sama. Untungnya Wu Xitian belum datang. Yulin menghela nafas lega, membetulkan pakaiannya, dan mengertakkan gigi. Secara paksa menghilangkan ketegangan dan kemarahan. Sambil menunggu kedatangan Wu Xitian, dia memikirkan bagaimana menjelaskannya nanti. Dia awalnya ingin sekelompok orang kuat dari akademi mengejar Wu Yun, tapi dia tidak bisa memikirkan alasannya saat ini. Karena dia tidak ingin ada yang tahu tentang apa yang terjadi di Tianwei Baodi. Akan lebih baik jika Ni Yuan dan Fire Eagle dapat diberitahu. Sangat disayangkan mereka semua sudah kembali ke kampus masing-masing dan tidak akan diberitahu untuk sementara waktu. Sekarang, aku sendirian, menunggu dengan cemas. Sepertinya banyak hal yang baru saja terjadi. Faktanya, itu hanya seperempat jam. Tidak peduli betapa tak tertandinginya kultivasi Wu Xitian, dia tetaplah manusia dan belum mencapai tingkat keabadian. Masih membutuhkan waktu untuk sampai ke Akademi Xingyu dari kota Fusu. Tapi tidak lama. Aura menakutkan langsung menyelimuti seluruh Akademi Xingyu. Segera setelah itu, sesosok tubuh tiba seketika. Orang yang datang tak lain adalah Wu Xitian. Saat ini, Yulin, termasuk semua pejabat senior Akademi Xingyu, ada di sini. Saya juga mengetahui identitas Wu Xitian dari Yulin. Melihat Wu Xitian, semua orang tiba-tiba berlutut dan berpegangan tangan. Selamat kepada senior Wu. Tidak ada emosi di wajah Wu Xitian. Dia berkata, di mana 5 Diaken? Di mana Wu Yun? Yulin segera membawa Wu Xitian ke ruangan tempat kelima Diaken itu meninggal. Dia berkata, senior Wu, saya tahu kamu akan datang, jadi tidak ada gerakan di sini. Wu Xitian melirik jejak di ruangan itu dengan matanya yang dalam, dan kemudian matanya tertuju pada 5 mayat dan diam sejenak. Setelah beberapa saat, dia berbicara. Di mana Wu Yun? Mengenai Wu Yun, Yulin sudah memikirkan alasan dan berkata, itu dia, senior Wu, anak laki-laki itu seharusnya tidak sesuai dengan harta surgawi rumah sakit kita dan tidak dapat menelan energi spiritual di dalam meteorit. Itu juga menyebabkan perubahan pada tanah berharga di luar dunia, dan mereka semua dapat memberi kesaksian kepada saya tentang hal ini.
Apa yang disebut perubahan ini tidak salah, tetapi satu-satunya orang dalam yang sebenarnya adalah Yulin. Oleh karena itu, semua pejabat senior Akademi Xingyu tertipu oleh Yulin dan mengangguk berulang kali. Saya jamin ini dengan hidup saya. Yulin melanjutkan, jadi dalam waktu kurang dari 10 hari, Wu Yun menyuruhku keluar lebih awal. Awalnya, 5 diaken berencana membawa Wu Yun ke lembah Ventian di Akademi Tianhuo besok. Saya tidak menyangka anak ini akan melakukannya hal yang sangat kejam. Tiba-tiba, matanya membeku, dan suaranya dipenuhi kesedihan. Karena Wu Yun tinggal sendirian dengan 5 diaken, dan saya sibuk dengan urusan resmi kampus, itu juga tanggung jawab saya. Jika saya lebih berhati-hati, saya tidak akan membiarkan bocah kejam itu berhasil. Bab 615, hal-hal besar akan terjadi, dan kita sedang mendekati setiap langkahnya. Saat dia berbicara, Yulin semakin mengertakkan giginya dan berkata, yang mengerikan adalah saya tidak tahu metode apa yang digunakan anak itu, tapi dia dengan tenang membunuh 5 diaken yang budidayanya jauh lebih tinggi darinya. Tunggu sampai saya sampai di sana. Hanya untuk mengetahui bahwa dia telah melarikan diri, dan anak itu sangat cepat sehingga bahkan aku tidak dapat mengejarnya. Aku tidak punya pilihan selain menyerah. Dia tidak berbohong dalam kata-kata terakhirnya. Dikatakan emosional dan rasional, dengan penampilan yang garang. Kemudian, dia melanjutkan, namun, ketika saya berbalik, saya menemukan bahwa Diakon Agung masih memiliki nafas yang lemah. Saya ingin menyembuhkannya, tetapi ternyata sudah terlambat. Waktu. Bian memberitahuku bahwa ternyata Du Xingning dan Qi Xiuyuan berada di balik semua ini. Aku ingin tahu apakah pesan yang kamu tinggalkan untuk Diakon Agung menyampaikan informasi ini kepadamu. Setelah berbicara lama, Yulin akhirnya sadar. Intinya, ayo. Mata Wu Xitian yang dalam menatap Yulin. Menatap Yulin, dia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Ini juga merupakan tanda rasa bersalah. Mungkin Wu Xitian sudah melihat ada yang tidak beres. Meski retorika Yulin terlihat sempurna, namun jika dipikir-pikir sebentar, Anda bisa melihat kekurangannya. Dengan kekuatan Wu Yun, bisakah dia sendirian membunuh 5 diaken yang jauh lebih kuat darinya? Bagaimana dia masih bisa melarikan diri setelah dikejar oleh Yulin? Namun meski begitu, kecurigaan Wu Yun tidak bisa dihilangkan. Jika Wu Yun telah meracuni 5 diaken sebelumnya, itu masalah lain. Faktanya, Wu Xitian yang melihat ada sesuatu yang mencurigakan dalam masalah ini, tidak memikirkannya dan langsung menyiksa Yulin. Tapi dia tidak mau dan tidak bisa melakukannya. Di balik setiap gerakan Wu Xitian, mungkin ada banyak pasang mata yang menatapnya. Di belakang Akademi Xingyu juga banyak monster tua yang bersembunyi di dunia. Begitu Wu Xitian melanggar prinsip moral langit dan bumi, dia akan melakukannya tanpa dasar atau bukti apapun. Lakukan apapun untuk mendukung Akademi Seni Bela Diri. Saya khawatir seseorang akan keluar untuk segera menghentikannya. Oleh karena itu, yang penting adalah bukti. Namun, sekarang tampaknya semua bukti mengarah pada Wu Yun dan Akademi Seni Bela Diri. Bahkan Wu Xitian tidak yakin apakah manipulator di baliknya adalah Akademi Seni Bela Diri. Untuk rencana ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah mencari tahu keberadaan Wu Yun dan menghadapinya secara langsung. Hal kedua adalah segera memanggil Du Xingning dan Qi Xiuyuan untuk diinterogasi dengan cermat. Disuruh turun dan segera dipanggil. Sedangkan untuk pemanggilan, itu menghemat banyak hal. Yulin tidak dapat melakukan keterampilan unik dalam mentransmisikan suara dari jarak ribuan mil. Namun pada tingkat kultivasi Wu Xitian, hal itu masih bisa dilakukan dengan sedikit usaha. Di bawah transmisi suara Wu Xitian dari jarak ribuan mil, Du Xingning dan Qi Xiuyuan, yang sedang bermeditasi di Akademi Seni Bela Diri, terbangun pada saat yang bersamaan. Namun informasi yang mereka dapatkan adalah Wu Xitian memanggil mereka berdua untuk segera pergi ke Akademi Xingyu. Namun dia tidak menceritakan keseluruhan kisahnya kepada mereka.
Keduanya curiga pada saat yang sama, bertanya-tanya tentang apa tindakan ini. Mengapa Wu Xitian ada di Akademi Xingyu? Setelah memikirkannya sejenak, keduanya menjadi bingung. Mungkinkah sesuatu terjadi pada Wu Yun di Akademi Xingyu? Memikirkan hal ini, mereka tidak lagi ragu-ragu, dan keduanya buru-buru berangkat ke Akademi Xingyu. Saya tidak tahu berapa lama untuk pergi sebelum pergi, Qi Xiuyuan memberitahu Direktur Akademik Rumah Sakit yang baru. Dia berkata bahwa dia telah menerima berita dan akan pergi ke Universitas Xingyu, dan bahwa dia akan mengurus semua urusan kampus. Saat ini, malam perlahan memudar. Sentuhan putih perut ikan muncul di cakrawala. Ini akan menjadi fajar. Qi Xiuyuan dan Du Xingning mengkhawatirkan keselamatan Wu Yun dan bergegas menuju Akademi Xingyu. Wu Yun, sebaliknya, juga sedang dalam perjalanan kembali ke Akademi Seni Bela Diri dari Akademi Xingyu. Mereka seharusnya bertemu. Sayangnya, mereka tidak mengambil jalan yang sama. Baru saja lewat. Setelah beberapa kali berlari tanpa henti dengan kecepatan tinggi, Du Xingning dan Qi Xiuyuan akhirnya tiba di luar Akademi Xingyu. Begitu mereka sampai di sini, hati mereka langsung menegang. Saling memandang, jalan rahasia itu memang rusak. Pada saat ini, ada banyak keributan di Akademi Xingyu, dan tim sedang berkumpul. Sepertinya ada sesuatu yang besar sedang terjadi. Sekarang, fakta bahwa Wu Yun membunuh 5 diaken penjaga kota telah menyebar di Akademi Xingyu. Ketika murid Akademi Xingyu melihat mereka berdua tiba, mereka tidak menunjukkan tanda-tanda rasa kagum. Terlebih lagi, wajahnya dipenuhi penolakan dan kemarahan. Beberapa orang mau tidak mau mengumpat dengan marah, sungguh sia-sia saya sangat mengagumi Wu Yun beberapa hari yang lalu. Saya tidak menyangka dia menjadi orang yang begitu jahat dan licik. Sebenarnya balok atas adalah tidak lurus dan balok bawahnya bengkok. Akademi Seni Bela Diri macam apa? Saya lihat, itu Akademi Wudao yang tidak memiliki dasar moral. Beberapa siswa dan murid perempuan juga berkata dengan marah, sia-sia saya ingin punya bayi dengan Wu Yun bajingan itu beberapa hari yang lalu. Untungnya, saya tidak tergoda olehnya. Kalau tidak, saya akan benar-benar mengotori tubuh saya. Sial, Wakil Dekan Universitas Wudao, dari sudut pandang saya, hanyalah seorang munafik yang tidak bermoral dan tidak bermoral. Setelah mendengar hinaan ini, wajah Qi Xiuyuan dan Du Xingning menjadi dingin. Mereka tahu bahwa mungkin para junior ini tidak akan bisa mengenali Du Xingning, tapi mereka pasti tidak akan bisa mengenali Qi Xiuyuan, Wakil Presiden Akademi Seni Bela Diri. Meski dengan status dan kultivasinya, mereka tidak akan marah pada juniornya tersebut. Namun jika ada yang kurang disiplin, pasti diperlukan disiplin. Tiba-tiba, mata Qi Xiuyuan menyipit. Dia berkata dengan sedikit marah, siapa yang menyuruhmu berbicara begitu terbuka? Apakah kalian semua diajari oleh Yulin? Kemudian, Qi Xiuyuan mengambil tindakan dengan kecepatan kilat. Angin kencang bertiup. Hanya terdengar beberapa suara jepret, 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 dan orang-orang di depan yang memarahi paling keras masing-masing ditampar wajahnya dengan keras. Jari-jarinya memerah dan dia jatuh ke tanah. Setelah itu, Qi Xiuyuan melirik dengan dingin, tidak menunjukkan kemarahan atau otoritas. Tiba-tiba terjadi keheningan. Tapi di saat yang sama, kutukan ini juga membuat mereka berdua merasa lega. Orang-orang di Akademi Xingyu sangat marah dan kasar. Ini pasti dimulai karena Wu Yun. Sepertinya sesuatu terjadi pada Wu Yun. Tapi sesuatu terjadi pada Wu Yun di Akademi Xingyu. Dan tampaknya, ini adalah masalah besar. Mungkinkah Wu Yun membunuh anggota senior Akademi Xingyu dan melarikan diri? Tapi bukankah dia berlatih di tanah berharga di luar dunia? Jika itu adalah pembunuhan, keuntungan Wu Yun akan sangat tersentuh. Dengan kelakuan Wu Yun, bukan tidak mungkin hal seperti itu bisa dilakukan. Pertanyaan ini adalah keraguan umum seputar Du Xingning dan Qi Xiuyuan saat ini. Tapi bagaimanapun juga, selama tidak terjadi apa-apa pada Wu Yun, semuanya akan mudah ditangani.
Namun, apa yang mereka anggap terlalu sederhana. Jika sesederhana membunuh pejabat senior Akademi Xingyu, bagaimana Wu Xitian bisa datang sendiri? Saat ini, yang bisa dia dengar hanyalah suara dingin Yulin. Qi Xiuyuan, kamu akhirnya sampai di sini. Saat ini, kamu sebenarnya berani menindak junior rumah sakit kita dan menindas yang lemah. Ternyata balok atas tidak lurus dan balok bawah bengkok. Kemudian dia melihat ke arah Du Xingning lagi. Du Xingning, itu sia-sia. Saya juga dengan hormat memanggil Anda senior Du, tetapi saya tidak menyangka bahwa Anda akan benar-benar memanipulasi murid-murid Anda di belakang Anda untuk melakukan hal-hal jahat seperti itu dan mengabaikan hukum dan peraturan kota Fusu. Diakon pelindung kota ini tidak baik padamu, kan?